meja kursinya masih belum rapi nih Kak. Sebelum kita mulai belajar, baik, terima kasih. Yang masih ada sampahnya biar lebih nyaman kita belajar, juga tolong beberapa sampah ya dibuang karena baru tahu kalian ini anak yang rajin, jadi tidak komersial. Baik. Kak, jangan tanggung jawab Kak. Baik, sebelum kita mulai belajar seperti biasa ya, kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Ya, kegiatan kita ini penuh keberkahan dan lancar. Seperti biasa Pak Guru minta bantuan salah satu murid Kakak Alif untuk membantu kita. Berdoa, kita berdoa dalam hati. Doa dalam hati mulai. Baik, terima kasih Kakak Arya. Alhamdulillah hari ini kita sudah berdoa dan Pak Guru berharap anak-anakku semua bisa menjadikan belajar kita hari ini adalah bagian daripada ibadah. Ya, harus tetap semangat. Baik, anak-anakku semua, materi kita beberapa pekan yang kemarin kita sudah masuk ke materi bela negara. Ya, jadi minggu kemarin masih ingat ya materi kita tentang bela negara. Yang pertama pentingnya bela negara, kemudian landasan hukum bela negara, dan kemudian bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu dalam hari ini kita akan membahas tentang ternyata dalam membela negara kita ini banyak tantangan, banyak ancaman yang terjadi terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali ancamannya ternyata. Salah satu ancamannya Pak Guru tidak hadir. Kita cek dulu ya. 9D sudah rapi. Siapa yang tak masuk ya? Insana. Ya, Insana ini sudah 2 minggu. Kenapa ya Insana tak masuk? Malas. Karena corona. Tinggal satu yang tak masuk siapa? Jadi Insana dan Yasin. Yasin, betul. 9D Insana dan Yasin sepertinya masih sakit ya. Kita doakan Yasin yang sakit, Insana yang masih malas, dia kembali ke sekolah. Amin. Baik, anak sudah, karena ini jam terakhir ya, biasanya ngambil kalau belajar PPKN ya. Pak Guru punya permainan ini untuk melatih konsentrasi kalian. Yang itu suka ngantuk, maka saya mengajak kalian konsentrasi. Pak Guru lihat ternyata di masa COVID ini ada sebuah susu yang sedang viral. Iya, susunya viral. Dicari sampai harganya melejit karena harga minyak goreng sekarang ya. Kenapa Pak Guru bilang ini susunya viral dan agak aneh? Karena di susu ini dikatakan namanya susu beruang. Iklannya naga. Isinya susu sapi. Ada beruang, ada sapi, ada naga. Gamenya seperti ini. Saya ingin melatih konsentrasi kalian. Katakan apa yang Pak Guru katakan. Katakan apa yang Pak Guru katakan. Siap? Siap. Tes konsentrasi kalian. Sapi. Wah, lemah ya. Beruang. Naga, sapi, beruang. Berapa sapi? 1. Benar? Salah. Kurang konsentrasi. Katakan apa yang Pak Guru Katakan. saya ulangi. Sapi. Nah, masih ngantuk. Beruang. Naga saya. Berapa beruang? Satu lagi. Berapa ya? 3.
bisa? Berapa sapi? Berapa sapi? Benar? Kenapa dia bisa benar? Alhamdulillah sudah ada yang fokus ya. Ikuti kata-kata. Alhamdulillah. Jadi salah satu biar kita sukses belajar, ikuti instruksinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Aku ingin mengajak kalian kita menyegarkan diri kita. Kita bayangkan negara kita sekarang, negara Indonesia adalah negeri yang aman dan damai. Mari kita fokuskan diri kita. Yang masih pegang HP, HP-nya diletakkan dulu. Pak Guru ingin mengajak kalian konsentrasi. Bayangkan Indonesia adalah negeri yang aman dan damai. Kalian berada di sebuah negeri yang banyak hamparan sawahnya. Ya, gimana perasaannya? Senang. Nyaman. Kita berada di Sembalun ini. Sejuk ya? Baik. Sekarang saya mau ajak kalian berada di konflik Ukraina dan Rusia. Kalian ada di sekolah, di kiri kanan ada bom. Kita di sekolah nih, di kiri kanan pasukan Rusia menyerang kita. Di bom kita. Gimana? Gimana perasaan kalian kira-kira? Takut. Oke? Kurang fokus. Baik, anak-anak semua. Jadi hari ini Pak Guru ingin mengajak kalian untuk mengamati video ini. Ada video di rumah. Ini kondisi kekinian bangsa kita. Kelihatan yang di belakang? Kasihku, aku masih di sini, di negeri berjuta impian, negeri serbuk awan, negeri yang manis, luhur, tulus, dan penuh sukacita. Negeri di mana aku leluasa merindukanmu, setiap nafas, setiap detik, setiap waktu. Kasihku, negeri ini begitu indah, makmur, dan subur, seperti ladang permata. Penduduknya ramah, sopan, dan suka tolong-menolong. Mereka begitu terbuka, semua membuatku senang dan bahagia. Kasihku, negeri ini aman sentosa. Siapapun pasti akan merasa nyaman di sini, seperti duduk di sofa. Kasihku, di negeriku, rumah-rumahnya rapi tersusun. Anak-anak berangkat ke sekolah. Orang tua pergi bekerja, mencari nafkah yang halal. Semua hidup sehat, semua hidup rukun dan harmonis. Kasihku, aku baru saja terbangun. Rupanya aku bermimpi. Aku takut. Ternyata di sini masih gelap. Kasihku, mungkin selama ini aku terlalu jauh darimu. Melupakan pesan-pesan dalam suratmu terdahulu. Kasihku, ku tahu jalan ini panjang dan melelahkan, tapi pasti ini jalan kemenangan. Di ujung jalan ini, ku yakin ada cahaya yang terang. Baik. Videonya sudah bayar ya. Videonya sedih, bahagia atau bagaimana ya? Sedih ya? Sedih banget ya. Nah, kalau di buku silakan dibuka bukunya halaman 168. Bukan anak kuliah halaman 168. Hari ini kita akan fokus membahas tentang
video yang kalian tonton tadi ada beberapa ancaman yang muncul ya? Iya. Ada ya? Nah, hari ini kita fokus dulu sebentar ya. Kalau kasih waktu 2 menit, fokus setelah pustaka kalian baca bukunya seperti apa ancaman. Ya. Dari video yang kalian tonton tadi, dari buku yang kalian baca, setelah ini kita akan bermain bola salju. Snowball, bola salju. Kalian akan membuat bola salju yang berisi pertanyaan yang akan kalian tulis. Setelah kalian menonton, apa kebingungan kalian, setelah kalian baca apa hal-hal yang bingung, kalian buat pertanyaan yang akan kalian lempar kepada teman kalian. Dan nanti teman yang mendapat pertanyaan siap-siap memberikan jawaban kepada teman. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk membaca. Sekarang setelah kalian membaca buku dan mengamati video, Pak Guru ingin mengetahui ya pengetahuan kalian tentang ancaman terhadap bangsa Indonesia. Bingung ya? Kebingungan kalian silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Ya, pakai kertas ya, tulis kira-kira apa ya berkaitan dengan ancaman bagi negara. Ya, kita sama-sama paham ini. Negara kita ini ternyata banyak ancamannya. Seperti apa ya? Ancaman punya sahabat-sahabat yang bisa membantu kalian menjawab permasalahannya. Siapa dia? Ada kakak Arya yang super, ada kakak Miss P yang luar biasa, kakak Aime, kakak Dia. Silakan. Satu pertanyaan saja, tidak apa-apa. Kalau sudah buat dia menjadi bola salju, silakan kalian bebas melempar ke siapa saja. Yang dilempar nanti siap-siap dong berikan jawaban terbaik. Ya, seperti biasa di awal pembelajaran kita di semester 9 ini Pak Guru sudah menyampaikan kalau belajar PPKN itu penilaiannya itu penilaian proses. Sepanjang kalian belajar bersama Pak Guru akan memberikan penilaian keaktifan kalian. Salah satunya adalah saat kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan teman. Oke? Yo, ayo. Ini yang belajar kalian loh. Sudah ya? Oke, angkat bola saljunya. Angkat. Oke. Silakan bola saljunya dilempar saja ke teman yang kalian inginkan untuk membantu kalian. Ada kalau dilihat? Nanti selesai belajar jangan sampai sampahnya dibuang sana kemari ya, buang di apa. Oh ya, ada saudara pertanyaan, silakan dikirim pertanyaannya ke temennya. Oke, mana ini lagi? Ayo. Kita ingin berbagi teman, berbagi pertanyaan. Oke. Apa dengan lembut dia membaginya? Sudah ya? Baik, Kakak Erhan, silakan dijawab pertanyaan temannya. Apa pertanyaannya kakaknya? Jawab. Apa pertanyaannya? Wah, ini pertanyaannya ternyata dari teman dekatnya ya, Kak Cynthia. Apa saja ancaman bagi negara Indonesia? Wow. Ini bagus nih pertanyaannya Kakak Cynthia kepada Kakak Erhan. Apa saja ancaman terhadap negara Indonesia? Silakan dibaca. Ancaman bagi negara Indonesia, Ya. ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Wow, ancaman negara kita itu ngeri juga ya. Ada dari dalam dan ada dari luar negeri. Begitu Kakak Cynthia. Ya. Oke, Kakak Agus dibaca Kakak Agus. Pertanyaan dari siapa Agus? Kakak Arya. Kakak Arya. Ternyata Kakak Arya curhat sama Kakak Agus. Curhatnya dia sedih lihat video. Bisa diberikan istirahat biar tak sedih. Ada kacau. Bisa suruh Ini pagi ancaman dari dalam mendekat negeri. dari yang Ayo, Kakak Agus video itu bercerita tentang apa? bercerita tentang ancaman negara kita yang tidak baik-baik saja. Negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti apa tidak baik-baik? Tentang ancaman dari luar negeri ke dalam negeri kita, yaitu sampah yang berserakan, pohon yang ditebang secara apa itu namanya Pak Guru? Ilegal.
Baik, boleh kasih aplaus yang meriah. Kalian pertanyaannya keren. Cukup tulis. Ya. Jadi dari kakak Agus bilang tadi bahwa ternyata negara kita ini ancamannya luar biasa. Dia fokus di dalam negeri saja. Di dalam negeri saja luar biasa sudah ancaman itu. Ya, ada penerbangan, sampah yang menumpuk dan sebagainya. Terima kasih kakak Agus. Selanjutnya kakak Lia. Kakak Lia, siapa yang bertanya kakak Lia? Herlina Putri. Apa pertanyaannya? Ancaman apa saja yang kalian ketahui? Nah, apa yang kakak Lia? Oh, kakak Lia fokus di buku. Oke, hasil telah bukunya gimana kak? Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non-militer. Ada ancaman militer, ancaman non militer. Oh, ternyata tadi ada ancaman dari luar negeri, ada ancaman dari dalam negeri. Sekarang lagi ada ancaman militer dan non militer. Baik, karena di masa pandemi ini waktu Pak Guru tidak terlalu banyak, Pak Guru dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini, ya kita akan buat menjadi 3 kelompok, ya. Ini bergabung jadi kelompok 1 ya. Ini teman-teman kalian ini punya kemampuan yang luar biasa loh kelompok 1. Dia kalau belajar itu, ya dari hasil hasil karakteristik kalian, Pak Guru melihat anak ini teman-teman kalian ini kinestetik, dia bisa diam. Jadi Pak Guru tugaskan nanti kelompok 1 ke perpustakaan, ya. Boleh juga bertanya kepada Bapak Ibu guru, ya, terkait dengan materi kita hari ini yang kalian belum bisa pahami. Ini kelompok 2, ini nanti bawa HP kan? Kalian cari di internet nanti terkait dengan seperti apa ancaman-ancaman bagi negara kita. Ini kelompok 3 nanti bisa melihat di video, audio visual pemaparan para ahli-ahli di Indonesia itu banyak di YouTube. Jadi fokus kita hari ini anak semua kelompok 1 dan 3 akan mencari seperti apa bentuk ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, apa solusinya nanti akan ditawarkan, seperti itu ya. Nanti kalian presentasi masing-masing kelompok, ya. Dan Pak Guru berikan kalian waktu cukup 10 menit saja untuk berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Oke, kelompok 1 boleh keluar. Ya. Kelompok 2 boleh diskusi di sini, kelompok 3 juga boleh diskusi di sini. Iya, bagaimana? Mau nanya guru. Apa mau ditanya? Kan saat ini negara kita penuh dengan ancaman-ancaman. Solusi untuk menghadapi ancaman tersebut bagaimana? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi pusing saya. Wawancara. Abang mana ya? Contohnya menurut guru untuk mencegah ancaman-ancaman itu merusak negara kita. Pertama mungkin mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kata Bu Guru harus mempererat persatuan Dan kesatuan. Nah, jangan sampai berpecah belah. Kalau sudah berpecah belah, maka akan cepat dimasuki oleh musuh atau ancaman-ancaman tersebut, sehingga mudah ditaklukkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Bererat persatuan dan kesatuan. Apa lagi? Oke, itu aja Bu Guru. Itu saja? Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Belajar. Jadi kita ada kan? Bagian nomor 3. Udah lah. Woi. Oke, yuk. Jadi. Ketemu ancaman. Ada ketemu videonya? Solusi menghadapi Terima kasih. Luar biasa Bapak Diga. Baik anakku semua, kita kembali lagi belajar luar biasa tadi Bapak Guru lihat
Diskusi kelompoknya sangat aktif, ya, bersemangat. Ada yang mencari gurunya, Pak Guru ya, bertanya. Ada yang ke perpustakaan ya, ada menemukan solusi, ada menemukan jawaban. Baik, kita buka kembali ya. Biar bersemangat. Masih ingat tepuk semangat? Ya, biar tak terlalu ngantuk, ada jeda ya. Tepuk semangat. Luar biasa, ternyata kalian luar fungsi yang ini. Ngantuk ya. Dan biar lebih bergairah, Pak Guru berikan energizer namanya. Oh, energizer? Baterai. Kamu juga baterai energizer? Ya, kita cas semangat kita nyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Halo Halo Bandung. Mari kita bekerja sama dengan internet. Sampai bangsa kita direbut lagu tapi kita harus menjaga terus bangsa kita ya. Baik anak semua, Pak Guru minta ini sekarang ada yang presentasi perwakilan setiap kelompok. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Kakak Kia. Kelompok 2? Kakak Ehan. Kelompok 3? Kakak Eli. Baik, fokus siang hari ini kelompok 1 dia akan menjawab seperti apa bentuk ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh berdiri Kak? Yang lain memperhatikan? Silakan Kak. Ya, baca di sini aja. Berdiri. Yang lain boleh diperhatikan Kakak Kia. Silakan Kak. Bentuk dibacakan. Bentuk-bentuk ancaman di dalam negeri. Sebelumnya ancaman di negeri kita ini dibagi menjadi dua, ancaman militer dan ancaman non militer. Baik. Terus? Contoh ancaman non militer Ya. di negeri kita ini antara lain tidak menggunakan produk dalam negeri, pengaruh gaya hidup kebarat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri. Secara garis besar, ancaman non-militer mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Salah satu ciri ancaman non-militer adalah tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat, sedangkan ancaman militer ditandai dengan penggunaan senjata. Oke. Ternyata mereka sudah menemukan bentuk-bentuk ancaman. Kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Tidak apa-apa, Pak Guru berikan kesempatan. Seperti apa? Mungkin ada yang masih penasaran. Kalau ancaman non-militer seperti apa? Ancaman luar negeri? Bentuk-bentuk dulu ya, bentuk solusi. Masih. Bentuk-bentuk ancaman militer. Silakan ditanya. Bentuk ancaman militer seperti apa? Non-militer seperti apa? Karena tadi dia menjelaskan. Silakan. Kakak lihat, kakak lihat tadi sedang angkat tangan. Apa pun bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 1 boleh siapapun menjawab. Silakan. Ya, nak. Ada yang mau bertanya? Oke, kakak ya, silakan. Apa contoh ancaman militer terhadap apa contoh ancaman dari luar negeri? Mata-mata atau spionase, agresi militer, aksi teror dari jaringan internasional, pelanggaran wilayah oleh negara lain, sabotase, perusakan milik pemerintah dan sebagainya. Oke, baik. Kami dapatkan Dari anggota kelompok 1 yang lain, ada yang mau menambahkan? saya. Oke, silakan ada. Ancaman dari dalam negeri ada, Oh, ada yaitu juga ancaman dari negeri. pemberontakan bersenjata, aksi kekerasan yang berbau sara, konflik horizontal, gerakan Konflik. separatis. Oke, gerakan separatis. Upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru, aksi teror, sabotase. Itu ada. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ini ada waktu kita nambahnya. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 dia akan membahas tentang apa saja faktor penyebab dan akibat. Jadi 2 ya. Apa saja faktor penyebab dan akibat dari ancaman. Faktor penyebab adanya ancaman terhadap NKRI: pertama, kurangnya pengetahuan; kedua, kurangnya rasa kekeluargaan; ketiga, kurangnya kebersamaan; keempat, kurangnya perilaku ingin mempelajari budaya dalam negeri; dan kelima, kurangnya pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, luar biasa. Dan apa akibatnya? Akibatnya? Akibatnya
disintegrasi bangsa, keresahan sosial, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, maka munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. Terus pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional. Potensi konflik antara kelompok atau golongan baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA melalui kolusi, korupsi dan nepotisme. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, penyalahgunaan narkoba, pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas, tawuran dan lain-lain. Baik, terima kasih Kakak Ena. Ternyata dampak akibat dari adanya ancaman ini sangat ngeri ya. Tidak ada yang saya lihat bangsa kita akan menjadi berprestasi. Bahkan sepertinya bangsa kita akan hancur lebur ini. Betul? Akan terjadi hancur lebur bangsa kita akibat terjadinya ancaman ini. Oleh karena itu sepertinya kita butuh nih solusi. Ya, solusi agar ancaman ini tidak terjadi biar bisa kita hindari. Ya, kita langsung saja ya. Solusinya seperti apa dari kelompok 4, kelompok 3? Solusi menghadapi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Kedua, menghormati perbedaan agama, warna kulit, dan perbedaan lain. Ketiga, menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, meningkatkan solidaritas. Dan yang kelima adalah meningkatkan rasa toleransi. Baik, terima kasih. Ini solusinya ya, meningkatkan rasa toleransi. Boleh kasih aplaus yang berikan kelompok 2 dan kelompok 3. Tentunya masih ada kebingungan nih dari kalian. Silakan boleh bertanya. Kelompok 3 bertanya kelompok 2, tadi yang belum, kelompok 2 bertanya kelompok 3, kelompok 1 juga sama. Terkait zaman sekarang ini, jadi bukannya Pak Guru kalian ini, silakan bertanya kepada teman kalian seperti apa kebingungan kalian. Ayo Kak Indah. Cukup. Iya, Pak Guru luar biasa. Sekarang Pak Guru yang akan bertanya kepada kalian dari hasil yang sudah kalian diskusikan itu lebih menguatkan, ya. Karena kalian hari ini sudah membahas panjang lebar tentang ancaman terhadap bangsa kita. Ya, kakak siapa tadi yang belum ngomong ya? Kakak ini siapa namanya? Herlina. Kakak Herlina ini bisa baca puisi loh. Tapi sekarang Pak Guru minta dia tidak baca puisi menjawabnya. Kakak Herlina masih ingat seperti apa ancaman bagi bangsa Indonesia? Katanya ada 2 nih ancaman bagi bangsa Indonesia. Ancaman militer dan ancaman non-militer. Ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Betul. Selain itu ancaman apa lagi Kakak Indah? Selain militer dan non-militer. Kakak Indah. Seperti apa? Ada yang tahu? Saya Kakak Indah? Oh Kak Agus, silakan. ancaman dalam negeri dan ancaman luar negeri. Ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ternyata negeri kita ini dari luar ada yang ngancem, dari dalam ada yang ngancem. Enak apa nggak diancem? Oleh karena itu kita perlu nih ya menjaga bersama-sama negeri kita biar tetap bisa maju kompak NKRI, jangan sampai terpecah belah. Ingat semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang menjadi solusi dari kakak Aileen tadi. Bukan kakak Aileen. Solusi dari kelompok 3. Ada solusi. Mari menjaga persatuan, menjaga kebinekaan. Ya. Baik anak-anak semua, Pak Guru berharap akhir dari kegiatan belajar kita ini ya anak-anak semua menjadi anak-anak yang kompak, peduli terhadap bangsa kalian, mau peduli dengan negara Indonesia, maka pedulilah dari kelas kita ini, kelas 9D ini, ya. Istirahat.